Pemirsa, seorang pria juragan barang bekas di Sidoarjo, Jawa Timur kritis ditembak orang tak dikenal. Menurut saksi mata, korban ditembak orang tak dikenal saat sedang duduk di dekat rumahnya. Warga desa Tunggulunan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, malam tadi digegerkan dengan kasus penembakan senjata api yang dialami seorang pria berusia 45 tahun yang merupakan seorang juragan barang bekas. Menurut saksi mata, korban ditembak orang tak dikenal saat sedang duduk di dekat rumahnya yang digunakan sebagai tempat kerja. Sebelum ditemukan terkapar bersimbah darah, sempat terdengar bunyi letusan sebanyak 2 kali. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo dengan kondisi kritis. Pelaku diduga berjumlah 2 orang dan menggunakan sepeda motor. Saya mendengar letusan. Letusan berapa kali, Pak? 2 kali. Pak, tahu nggak yang gotong itu siapa, Pak? Warga sini saja. Saya nggak tahu, nggak kenal. Mungkin anak buahnya. Kalau korban siapa namanya? Kalau korban namanya Sabar. Sabar. Itu warga sini, Pak? Bukan. Orang domisili di sini tapi bukan warga sini. Pencarian ini sebagai apa, Pak? Juragan rosokan. Terkait kasus penembakan ini, pada dini hari tadi tim gabungan dari Reskrim Polresta Sidoarjo dan Polda Jawa Timur masih melakukan penyelidikan di lokasi. Sementara korban masih berada di IGD RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki buah hati, berhati-hatilah. Ya, pemirsa, beberapa pekan terakhir ini aksi pelecehan terhadap anak-anak kerap terjadi. Sejumlah kasus dugaan pelecehan pun terkuak setelah adanya orang tua yang melapor dan rekaman CCTV. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Video seorang pria dikejar petugas keamanan dan pengunjung di sebuah mal di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten viral di media sosial. Dalam keterangan di video disebutkan, pria ini diduga melakukan pelecehan terhadap sejumlah anak. Perekam video meminta petugas untuk menangkapnya. Ayo ditahan dong! Polisi! Gak ada loh! Mungkin anak lainnya. Saat diamankan di ruang petugas keamanan, pria ini justru melawan saat akan dimintai keterangan, bahkan mengancam keluarga korban. Bilang lagi kalau kamu sakit. Mana alamat tuh sih gue? Dapat kan? Menurut petugas Polres Tangerang Selatan, pihak korban tidak membuat laporan setelah terduga pelaku pelecehan diketahui mengalami gangguan jiwa yang dibuktikan dengan rekam medis yang diperlihatkan oleh keluarga pelaku. Kedua, perilaku aneh. Setelah dihubungin ke keluarganya, keluarga ABS, rupanya dia ada gangguan mental, ada gangguan dan pernah dirawat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Selanjutnya diadakan mediasi karena berhubung itu ada indikasi gangguan mental, terus dimediasi oleh tim tiket, ketemulah mediasi. Selanjutnya diamankan ke rumah sakit jiwa Dharma Graha Serpong. Sementara pihak korban mengaku laporan mereka ditahan polisi untuk memastikan pelaku ODGJ atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit jiwa. Jika tidak terbukti, pihak korban akan melanjutkan ke proses hukum. Jadi katanya laporan cepat ya. Mereka terima laporan dari kita, ngobrol, udah selesai. Lama banget. Kami dipisah sama si pelaku ke ruangnya. Katanya si pelaku ini mulai menunjukkan perilaku yang seperti orang gila. Kami bersepakat untuk hold laporan dan memasukkan dia ke RSJ dulu untuk dicek dia gila atau tidak. Kalau dia gila, berarti langsung masukkan RSJ aja. Dikurung. Udah kan? Dikurung supaya dia nggak keluar-keluar lagi dan membahayakan orang lain. Tapi di surat itu juga tertulis, jika dia dinyatakan tidak gila, maka kami akan melanjutkan laporannya.
Sementara di Gresik, Jawa Timur, polisi meringkus pelaku pelecehan seksual yang terekam CCTV. BU, pria berusia 39 tahun ini digiring menuju ruang pemeriksaan Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Gresik. Tersangka pelecehan seksual yang berstatus duda ini diringkus di rumahnya di Jalan Kenjeran, Surabaya setelah sempat diburu selama 1 kali 24 jam. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku hilaf saat melihat anak perempuan berusia 6 tahun melintas di depannya. Selain korban yang berusia 6 tahun, polisi juga memeriksa seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang diduga menjadi korban BU. Intinya adalah dia membeli bensin yang ada di situ dan kebetulan dia ada korban tersebut yang ada di situ dan terungkap atau dia birahinya meningkat dan dilakukan adanya pencabulan tersebut. Pencabulan tersebut ada 2 kali, satu di dalam, yang kedua di luar. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, iNews melaporkan. Apa yang melatar belakangi para pelaku pelecehan seksual ini berani beraksi di tempat umum? Kita akan tanyakan langsung pemirsa ke kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Ibu Monika Margaret. Selamat siang Ibu Monika. Selamat siang Mbak. Ya, Ibu Monika, ini semakin hari semakin memprihatinkan karena adanya pelaku pelecehan seksual yang berani beraksi di depan umum atau di tempat-tempat umum. Kira-kira selain masalah kejiwaan, apa aja yang melatar belakangi pelaku berani melakukan tindakan seperti ini di tempat umum, Ibu? Ya, pada dasarnya kalau kita lihat para predator anak gitu ya, para pelaku pedofilia ini, mereka yang jelas pertama mengalami latar belakang kelainan seksual ya, orientasi seksual mereka ada masalah nih, sakit nih, sukanya sama anak kecil gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tadi, mereka ternyata tidak bisa mengontrol nafsu birahinya gitu ya. Jadi begitu ada kesempatan untuk mereka apa ya, misalnya melakukan aksi seperti menyentuh gitu ya, atau bahkan melakukan apa, sentuhan-sentuhan fisik gitu ya, itu akan memberikan sensasi tersendiri bagi mereka. Nah, kenapa mereka akhirnya menjadi berani untuk melakukan ini di ruang publik gitu ya? Karena ada kesempatan Mbak di situ. Ya, kalau contoh yang di Gresik tadi itu kan nggak ada orang lain yang bisa melihat aksinya pada saat itu ya, karena dilakukan dengan sangat spontan, dengan cepat gitu ya. Dan si anak juga si anak yang menjadi korban gitu tidak melakukan reaksi apa-apa, tidak merespon apa-apa. Yang kedua pun kasus yang terjadi di daerah Tangerang itu juga dilakukan karena melihat keramaian pada saat kejadian gitu ya. Jadi diharapkan orang tidak bisa memonitor apa yang dilakukan oleh si pelaku. Kesempatan seperti itu Mbak. Karena memang di satu sisi akhirnya para pelaku pedofilia ini berani melakukan aksi kejahatannya gitu ya, atau penyimpangannya ya, karena itu tadi korbannya adalah anak-anak, kelompok yang rentan gitu ya untuk menjadi korban terutama kasus-kasus pelecehan seksual. Kenapa? Karena anak pada dasarnya belum pengerti gitu ya, belum paham gitu ya Mbak ya. Beberapa korban anak tadi yang menjadi viral di kasus ini belum tahu apa yang mereka dapatkan, perlakuan yang dilakukan oleh si pelaku itu yang tidak baik, yang tidak sopan, atau bahkan masuk dalam ranah kejahatan gitu ya. Mereka tidak bisa merespon misalnya teriak, mereka tidak bisa merespon misalnya ketakutan dan segala macam gitu, karena ada beberapa faktor lagi yang melatar belakangi. Misalnya kalau yang di Gresik tadi, walaupun anaknya mungkin sudah dalam usia yang mengerti, mungkin ada orang lain yang menyentuh-nyentuh tubuhnya gitu ya, tapi mungkin ada ancaman yang diberikan oleh si pelaku kepada si korban, lantas anak itu juga takut. Kalau kita lihat dari rekaman CCTV bahwa memang tidak ada orang lain yang bisa melihat atau memonitor pada saat kejadian terjadi gitu ya. Iya, Bu Monika. Bu Monika, ini selain anak-anak menjadi korbannya, tapi juga akhir-akhir ini juga banyak orang dewasa juga menjadi korban pelecehan seksual dan di tempat umum. Kalau Ibu Monika bilang tadi tidak bisa mengontrol nafsu birahinya, apakah makin kesini zaman sekarang, makin kesini rasa malu atau rasa sungkan itu sudah tidak ada?
Iya, kalau kita berkaitan dengan masalah psikologis kriminal gitu ya Mas ya, kita akan melihat bahwa ada sistem-sistem saraf di dalam tubuh kita yang memang terhubung untuk yang berkaitan gitu ya dengan aktivitas seksual itu yang memang bermasalah gitu ya. Jadi kalau dibilang rasa malunya tidak ada, bisa jadi memang ya dalam kasus-kasus tertentu orang-orang ini memiliki yang namanya masalah atau sakit mental gitu ya. Jadi penyimpangan seksualnya karena itu tadi ya, sistem saraf terkait dengan aktivitas seksualnya itu bermasalah gitu ya. Mereka tidak lagi bisa mengontrol birahinya, begitu ada kesempatan gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengontrol birahi, seperti kita misalnya tidak bisa mengontrol emosi gitu ya, masih bisa meledak kapan saja gitu. Jadi bisa beraksi kapan saja ketika memang ada kesempatan gitu. Baik, yang terakhir pada dasarnya yang terakhir Ibu Monika, mungkin kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dengan orang lain. Mungkin Ibu Monika bisa memberikan tips atau saran kepada pemirsa baik yang sudah dewasa maupun untuk para orang tua untuk menghadapi situasi seperti ini ketika lagi keluar dengan anak-anaknya ataupun untuk yang sudah dewasa ketika bepergian dengan kendaraan umum misalnya. Ya, kalau untuk orang tua yang suka bepergian dengan anaknya gitu ya, saran saya adalah, tips dari saya adalah jangan cuman sendiri kalau bepergian gitu, artinya berdua sama anak aja. Kalaupun harus gitu ya, coba perhatikan situasi sekeliling anak. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari anak gitu ya Mbak ya. Dan tolong perhatikan bagian-bagian pengamanan ketika mereka melakukan aktivitas di ruang publik gitu ya Mbak ya. Langsung bisa menjangkau gitu ya, memanggil security atau petugas pengamanan setempat kalau misalnya terjadi hal-hal pelecehan seksual seperti kasus ini. Nah, kalau untuk yang orang dewasa itu juga berlaku seperti itu. Kalau yang dewasa apalagi gitu ya, jaga diri, terutama ketika kita berada di dalam kerumunan masyarakat yang ramai, ruang publik yang ramai, tapi kita tidak tahu situasi yang sebenarnya terjadi, siapa yang jadi pelaku kejahatan, siapa yang jadi predator kita. Jadi kita harus was-was. Iya, baik Bu Monika, terima kasih Bu Monika karena waktu kami sangat terbatas Bu Monika. Semoga kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak Bu Monika. Ya, pemirsa, pemerintah menambah syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi atau nomor induk kependudukan. Ya, pemirsa, pasar di ibu kota terpantau belum semua memberlakukan aturan tersebut. Bongkar pasang kebijakan minyak goreng masih terus bergulir. Kali ini, pemerintah akan menerapkan aturan baru terkait pembelian minyak goreng curah dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, pemirsa, pedagang belum mendapatkan sosialisasi terkait pembelian minyak goreng curah dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jika aturan tersebut diterapkan, para pedagang mengaku keberatan. Ya, meski harga minyak goreng sudah normal, pemirsa, tetapi pedagang masih mengeluh dengan aturan baru. Ya, pemirsa, pembelian minyak goreng dengan aplikasi Peduli Lindungi dianggap mempersulit konsumen membeli minyak di pasar tradisional. Para pedagang minyak goreng curah di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat keberatan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembeli minyak goreng harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Mereka menganggap kebijakan ini akan mempersulit para pembeli, terlebih sosialisasi belum dilakukan. Para pedagang berharap kebijakan tersebut dibatalkan dan hingga saat ini para pedagang di Pasar Kosambi belum menerapkan kebijakan baru kepada para pembelinya. Sementara itu harga dan stok minyak goreng curah di Kota Bandung sudah normal kembali. Warga dapat membeli minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 per liternya. Terlalu ribet lah itu pakai aplikasi lindungi gitu. Itu untuk kesehatan gitu. Ya, baik pemirsa, di hari kedua masa sosialisasi ini, apakah pedagang minyak goreng curah di pasar tradisional sudah menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi? Saat ini kita akan pantau bersama rekan Calvin Tonggi di Pasar Kopro, Jakarta Barat, dan juga ada rekan kami Desi Juliani di Pasar Sederhana Bandung, Jawa Barat. Kami akan ke Calvin Tonggi terlebih dahulu. Pemirsa, Calvin, selamat siang. Seperti apa saat ini tanggapan dari para pedagang maupun pembeli, atau seperti apa situasinya saat ini menanggapi kebijakan membeli minyak goreng dengan aplikasi Peduli Lindungi atau menggunakan KTP? Ya, selamat siang Pram, Anggi, dan juga pemirsa. Pemerintah mulai mensosialisasikan pembelian minyak goreng curah
melalui aplikasi Peduli Lindungi per tanggal 27 Juni hari kemarin. Dan memang sosialisasi ini akan berlangsung selama 2 pekan. Dan di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, ini memang berdasarkan penuturan dari para pedagang pasar, khususnya minyak goreng curah, ini memang belum ada diterapkan atau sosialisasi terkait pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan berdasarkan penuturan dari Koordinator Penanganan Minyak Goreng di wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar memang mengatakan pembelian minyak goreng curah melalui aplikasi Peduli Lindungi ini berfungsi untuk mengawasi agar tidak terjadinya kelangkaan dan juga kenaikan pada minyak goreng. Dan memang setiap pembelian minyak goreng curah ini untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dibatasi, yakni sekitar 10 kg per harinya. Dan memang berdasarkan penuturan juga dari para pedagang, ini memang mengaku kesulitan terkait kebijakan adanya pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini. Dan untuk mengetahui kondisi bagaimana sosialisasi penerapan pembelian minyak goreng curah melalui aplikasi Peduli Lindungi, sudah bersama rekan Desi Juliani. Desi, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Calvin. Situasi yang sedikit berbeda yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, di mana sejumlah pedagang ini sudah mendapatkan sosialisasi dari pengelola pasar terkait penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah. Dan dari pantauan kami juga ini memang kebijakan-kebijakan ini diterapkan, seperti misalnya untuk dari pedagang sendiri, ini diwajibkan untuk mencantumkan KTP ke agen atau distributor ataupun pihak grosir dari agen, distributor ataupun juga grosir, di mana setiap pedagang ini hanya mendapatkan jatah ya dalam tanda kutip maksimal adalah 10 kg. Dan untuk ketersediaan stok minyak goreng curah ini bisa dikatakan di pasar sederhana Kota Bandung ini bisa terbilang mencukupi. Dan untuk mengetahui seperti apa progres sosialisasi dari penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng curah ini, sudah bersama saya ada Bapak Iqbal Nur Hakim selaku Humas dari PD Pasar Kota Bandung. Selamat siang Pak Iqbal. Selamat siang. Pak Iqbal, ini kurang lebih ada 35 pasar yang dinaungi oleh PD Pasar Kota Bandung. Sejauh ini progres dari sosialisasi terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi seperti apa Pak Iqbal? Baik, terkait aplikasi Peduli Lindungi dan KTP ini, yang kami pantau di pasar-pasar yang kami kelola, itu sekarang sudah berjalan diantaranya di Pasar Kosambi ya, di mana Pasar Kosambi ini telah menjalani sistem pedagang-pedagang yang awalnya itu distributor yang mendata para pedagang. Jadi para pedagang minyak curah ini didata, kemudian dengan per hari ini juga para pembeli yang ke Pasar Kosambi itu sudah mulai memakai fotokopi KTP. Dan apabila fotokopi KTP ini tidak ada, para pembeli ini, para pedagang langsung memotokan atau memotret fotokopi tersebut, sehingga para pedagang langsung memasukkan data tersebut ke aplikasi. Baru yang diuji coba adalah Pasar Kosambi, sementara sisanya mungkin baru proses pendataan pedagang mungkin ya Pak ya? Betul. Kalau tanggapannya seperti apa Pak dari pedagang sendiri? Tanggapan dari pedagang mungkin ada saja ya pro kontra, yang dimana ada yang mendukung dan serta ada pula yang merasa ribet dan sebagainya. Ini kondisi di lapangan karena di mana kan mereka harus tercantum atau melewati aplikasi untuk pembelian ini. Jadi relatif ada pro dan kontra gitu, seperti itu. Dan di samping itu juga masih dalam tahapan sosialisasi. Betul. Ya Pak Iqbal sampai dengan 2 minggu ke depan. Ya. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas informasinya. Nah, itu dia tadi pemirsa terkait dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dalam pembelian minyak goreng curah di pasar tradisional di Kota Bandung, di mana memang dari 35 pasar di Kota Bandung ini hanya satu yang menjadi percontohan, dan di sisanya lagi ini masih dalam proses pendataan pedagang. Sementara tadi yang saya sebutkan untuk ketersediaan minyak goreng curah di pasar ini masih relatif normal, masih cukup tersedia dan masih dijual seharga Rp16.000 per kilogram. Tentu harapan bersama adalah ketika memang nanti kebijakan ini diterapkan, tidak ada yang terbebani, baik masyarakat maupun pedagang. Anggi Pram. Ya, Desi Juliani melaporkan langsung dari salah satu pasar di Kota Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi sudah ada Kevin Tonggi di Jakarta. Terima kasih banyak rekan-rekan. Baik pemirsa, selain minyak goreng curah, pemerintah juga akan mengatur ketentuan pembelian bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi My Pertamina. Ya, hal ini dilakukan agar penyaluran Pertalite dan Solar menjadi tepat sasaran. Nantinya aplikasi My Pertamina akan meniru sistem registrasi yang terdapat pada fitur aplikasi Peduli Lindungi yang selama ini sudah diterapkan dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19.
Tantangan penggunaan aplikasi ini masih cukup berat, mulai dari masalah di jaringan di sejumlah daerah hingga masyarakat yang tidak memiliki smartphone. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota kabupaten di 5 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat implementasinya di lapangan kemudian bisa dimanipulasi begitu kan. Itulah sebabnya kemudian kami merevisi berbagai aturan ya, dari mulai payung hukum tertingginya Perpres 191 2014, kemudian juga kami menyiapkan aturan turunannya berupa Perka, kemudian SK pengendalian, termasuk juga nanti penggunaan IT yang tadi disebutkan bahwa ke depan itu kami memang akan menggunakan IT yang sudah siap. Dalam hal ini kalau di Pertamina itu menggunakan My Pertamina begitu ya, sehingga ke depannya semua konsumen itu yang akan menggunakan JBT ataupun Pertalite ataupun JBKP itu harus melakukan registrasi di dalam aplikasi. Pemirsa, ratusan jenazah dievakuasi buntut penggusuran untuk pembangunan jalan tol di Gresik, Jawa Timur. Informasi yang sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews Siang.